Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 multimedia. Di pertemuan 2 kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan flowchart. Mari kita bahas bersama. Pada pertemuan kali ini, saya harap kalian nanti dapat pertama mengerti tentang algoritma itu apa. Kemudian yang kedua, kalian nanti juga akan bisa membuat algoritma dari suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga, kalian akan mengerti apa itu flowchart. Dan yang keempat, kalian akan membuat flowchart dari suatu permasalahan. Nah, empat poin ini yang penting sekali yang harus kalian bisa menyelesaikan di pertemuan kita kali ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pertama kita akan membahas tentang bagaimana sih cara dari membuat suatu program. Nah, pertama kita lakukan tahapan pembuatan program. Nah, apa saja? Pertama, kita harus mendefinisikan masalah dan menganalisanya, yaitu mencakup tujuan pembuatan program itu untuk apa, kemudian parameter yang digunakan apa saja, fasilitas yang disediakan itu apa saja, kemudian algoritma yang diterapkan, dan bahasa pemrograman yang digunakan bahasa apa. Terus kemudian yang kedua, kita realisasikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi ini tahap-tahapan dari pembuatan suatu program. Yang pasti pertama yang kita lakukan adalah kita mulai, atau kita bisa kasih nama start. Nah, dalam mulai ini adalah langkah awal untuk membuka suatu program. Kemudian kita tentukan desain dari algoritma dan flowchartnya bagaimana. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya, kita tulis kode programnya. Kemudian setelah kode selesai, lalu kita tes kebenaran dari program tersebut, apakah program tersebut masih terdapat error atau tidak. Jika sudah selesai, sudah aman, maka kita lanjut ke tahap dokumentasi, lalu kemudian kita arsip atau kita simpan. Nah, dalam pelaksanaan tahapan pembuatan program ini, jika kalian berada di tahap contoh tahap menulis program, bila kalian ingin mendesain lagi itu juga bisa ya. Jadi ini ada anak panahnya, ini anak panahnya ke kanan, lalu kembali lagi ke tahap desain algoritma itu juga bisa. Jadi menyesuaikan dengan apa yang kalian lakukan. Jika tes kebenaran program masih ada error, berarti kalian mengulangi dari menulis program. Kita benahi apa saja kode program yang masih kurang benar. Oke, kita kemarin kan sudah belajar tentang apa itu algoritma, atau biasa disebut dengan alur logika dalam pemrograman. Nah, sekarang kita bahas lagi agar kalian tidak lupa. Nah, algoritma itu apa? Algoritma adalah inti dari ilmu komputer. Nah, algoritma itu juga adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah blueprint dari program. Sebaiknya disusun sebelum membuat program. Jadi, algoritma ini sangat penting sekali bagi programmer atau orang yang suka membuat program. Nah, sebelum membuat suatu program, pasti kita harus bisa menyusun suatu algoritma atau langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kriteria suatu algoritma itu pasti ada input dan output, kemudian efektivitas dan efisien, kemudian terstruktur.
Nah, ini saya kasih contoh kayak kemarin, saya kasih contoh lagi, contoh algoritma mengirim surat kepada teman. Nah, ini langkah-langkahnya kita tuliskan secara jelas ya, yaitu pertama pasti kita tulis suratnya dulu, ambil sampul surat, kemudian kita masukkan dalam sampul, kemudian kita tutup, kita tuliskan alamat, lalu kita tempel perangko, lalu yang terakhir kita bawa surat ke kantor pos. Nah, ini adalah contoh dari sebuah algoritma mengirim surat kepada teman. Jadi setiap langkah harus jelas dan berurutan. Ini adalah contoh algoritma yang kedua, yaitu kita mencari akar bulat positif dari bilangan bulat atau integer positif. Nah, caranya bagaimana? Ya, pertama kita masukkan bilangan bulat dulu, lalu kita masukkan atau kita umpamakan masukan dari bilangan tersebut adalah huruf A. Nah, kemudian kita berikan harga awal atau kita sebut dengan X sama dengan 1. Nah, maka kita harus menghitung suatu variabel Y, yaitu dengan rumus X dikali X. Jika Y sama dengan A, maka dia akan menghasilkan X. Nah, X tadi apa? Sebagai akar dari A. Tambahkan nilai X dengan 1, lalu pergi ke langkah 3. Ini juga bisa adalah suatu algoritma untuk mencari akar bulat positif dari suatu bilangan bulat. Ini contoh algoritma yang nomor 3, yaitu menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau genap. Nah, caranya bagaimana? Kita pertama kali kita lakukan masukkan sebuah bilangan terserah, kemudian masukan tersebut dibagi dengan bilangan 2. Nah, kemudian berapakah hasil sisa bagi pada langkah yang kedua? Jika hasil baginya sama dengan 0, maka bilangan itu bisa dikatakan bilangan genap. Tapi kalau hasil baginya sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu flowchart. Nah, flowchart itu apa? Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi, flowchart ini itu berupa bagan-bagan untuk menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart juga bisa dikatakan sebagai cara penyajian dari suatu algoritma. Jadi, jika kita ingin menyajikan suatu algoritma, kita bisa menggunakan flowchart. Ada dua macam flowchart, yaitu pertama sistem flowchart, yang kedua program flowchart. Nah, sistem flowchart adalah urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Nah, sedangkan program flowchart adalah urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Nah, ini adalah contoh dari flowchart ya. Jadi seperti algoritma tadi, tetapi dalam flowchart itu digambarkan dengan bagan-bagan tertentu. Pertama ada start. Ini adalah contoh untuk program mencetak nama perempuan ya. Jadi pertama ada start, kemudian print judul, read data, kemudian akhir file ya atau tidak. Kalau iya dia selesai, kalau tidak kodenya apakah P. Kalau kodenya P maka dia perempuan, kalau tidak dia akan mengecek lagi. Seperti itu. Di dalam flowchart terdapat simbol-simbol tertentu, yaitu ada 3. Pertama, flow direction symbol atau simbol penghubung alur. Kemudian
processing simbol atau simbol proses. Kemudian yang ketiga input output simbol atau simbol input output. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah simbol-simbol yang ada pada flowchart. Nah, pertama adalah simbol bentuk yang pertama, itu kita sebut dengan terminator. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk permulaan atau akhir program. Biasanya di sini kita bisa tulis mulai atau start. Kemudian yang nomor 2 itu adalah simbol anak panah. Itu biasa kita sebut dengan garis alur atau garis alir, flow line. Nah, fungsinya untuk arah aliran program. Kemudian yang nomor 3 ini adalah bentuk preparation. Fungsinya untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kemudian yang bentuk persegi panjang nomor 4 itu adalah bentuk proses. Nah, fungsinya untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Nah, kemudian yang kelima, bentuk kelima itu adalah input atau output suatu data. Nah, proses input atau output data, parameter, dan juga informasi. Nah, simbol-simbol ini nanti yang akan kita pakai untuk menyusun suatu flowchart. Jadi sesuai dengan fungsinya. Jika kita ingin memulai awal, berarti kita pakai simbol yang nomor 1. Jika kita ingin menghubungkan ke simbol yang lain, maka kita pakai simbol yang kedua dan seterusnya. Ini adalah simbol lanjutannya. Yang pertama adalah predefined process atau subprogram, yaitu permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Kemudian yang nomor 2 adalah decision. Nah, ini adalah perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Nah, biasanya yang nomor 2 ini digunakan untuk perbandingan pernyataan ya. Kayak tadi, apakah program bisa dilanjutkan atau tidak? Nah, ini bisa menggunakan 2 anak panah di sini. Bisa ke kanan, bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke kiri. Kemudian yang nomor 3, gambar lingkaran adalah gambar on-pack connector atau penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Nah, ini adalah penghubung. Kalau yang nomor 4 ini juga penghubung, namanya off-pack connector, penghubungnya yang cuman bedanya kalau yang nomor 4 ini penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Untuk pembuatan flowchart ada beberapa poin penting yang harus kalian ketahui. Pertama, tidak ada kaidah yang baku. Kemudian flowchart itu gambaran hasil analisa suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram yang lainnya ya, jadi tidak harus sama. Kemudian secara garis besar ada 3 bagian utama dalam suatu flowchart, yaitu input, output, dan proses. Yang harus kalian perhatikan juga dalam pembuatan flowchart yaitu hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Jadi flowchart harus disusun dari atas lalu prosesnya sampai ke bawah. Sebuah flowchart diawali dengan satu titik start dan diakhiri dengan end atau akhir. Oke, kita masuk ke contoh pertama dari flowchart. Contoh yang nomor 1. Ini ada sebuah flowchart contoh proses pesan burger. Pertama, kita ada pada approach counter ini ya. Kita mendatangi counter penjualnya. Kemudian di sini ada garis alir. Nah, di bawahnya mulai
yang berbentuk terminator ini, approach counter ini bentuknya atau namanya terminator. Kemudian di bawahnya ada garis alir atau flow line. Kemudian kita melakukan proses order burger. Nah, gambaran untuk proses order burger itu kita pakai simbol proses ya, bentuknya persegi panjang. Kemudian setelah kita proses, kita kasih garis lagi, kita pakai decision. Decision tadi adalah perbandingan pernyataan, jadi menyeleksi data apakah pilihan selanjutnya itu ada dua, ini ada yes atau no. Jika kita ingin, ini kan one fries, jika kita ingin dihangatkan atau digoreng, maka kita order yang fries, ini diproses lagi. Kalau no, nah kita dikasih pilihan lagi, dikasih decision lagi, want a drink, nah apakah juga ingin minum. Jika kita yes, maka kita proses lagi order drink. Jika kita no, jadi kita langsung proses terakhir masuk, kita pay cashier atau kita membayar di kasir. Nah, dalam flowchart ini ada beberapa macam tipe order ya. Jadi jika kita di dalam decision ini, jika kita ingin order yang lain itu bisa, kemudian kita kembali lagi ke proses selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi seseorang yang melakukan proses ini, dia akan bisa memesan minum atau tidak, terus juga dia akan bisa memesan apakah dia ingin tambahan kentang goreng atau tidak gitu. Contoh flowchart yang nomor 2. Nah, ini yang nomor 2 ada sedikit tambahan gambar. Ini adalah contoh, kita bahas ya, kita mulai dari start. Nah, start kayak tadi kita pakai terminator yang berfungsi untuk permulaan suatu program. Nah, kemudian di proses selanjutnya kita pakai yang namanya input output data. Nah, untuk input atau output data bisa kita gambarkan dengan gambar input output data ini nomor 2. Kemudian yang nomor 3, selanjutnya kita hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Nah, ini kita proses, kita pakai proses dengan bentuknya persegi. Nah, di bawah proses kita pakai ini tadi yang namanya on pack connector. Nah, konektor ini berfungsi untuk yang lingkaran ini menghubungkan flowchart, bagian-bagian flowchart tapi masih dalam satu halaman. Nah, ini kelanjutannya di sebelahnya. Kemudian kita lanjutkan lagi pakai decision. Nah, decision ini apakah sisa sama dengan 0? Nah, decision tadi kan fungsinya untuk penyeleksian data, jadi untuk pilihan selanjutnya. Jika iya, maka kita cetak genap, jika tidak, maka kita cetak ganjil. Nah, setelah itu selesai proses atau flowchart terakhir pakai terminator. Oke, ini tugas untuk kalian. Tadi saya beri 4 tugas, dimana dalam nomor tugas ini pasti saling berhubungan. Nomor 1 berhubungan dengan nomor 2, terus nomor 3 berhubungan dengan nomor 4. Nah, nomor 1, buatlah algoritma untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan masukan berupa jari-jari. Nah, kalian cari tahu dulu rumusnya menghitung luas dan keliling itu bagaimana. Kemudian kalian buat flowchartnya dari algoritma pada soal nomor 1 di atas. Nah, untuk membuat flowchart jangan lupa kalian harus berpedoman pada bagan-bagan atau simbol-simbol yang sudah saya kasih tahu tadi. Untuk memulai kalian harus pakai terminator, untuk proses kalian pakai persegi panjang, untuk input output juga ada, untuk decision 2 pilihan juga ada. Nomor 3, kalian juga membuat algoritma lagi untuk mengecek bilangan antara 2 bilangan masukan apakah sama atau lebih besar salah satunya. Kemudian tampilkan hasilnya.
Lalu buatkan flowchartnya dari algoritma pada soal nomor 3. Oke, terima kasih telah menonton dan menyimak video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada banyak guna dan manfaatnya untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.